Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, siapapun kita pasti menginginkan agar kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan sebaliknya. Tetapi ketahuilah, kebahagiaan dan keselamatan itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan perjuangan yang tidak ringan. Dan salah satunya adalah dengan melalui berbagai ujian yang didatangkan Allah kepada kita. Musibah yang diturunkan oleh Allah di dunia ini ada kalanya ditimpakan kepada orang-orang soleh. Dan itu bagian dari ujian agar derajat orang-orang soleh itu semakin tinggi dan semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula musibah itu dijatuhkan kepada orang yang telah banyak berbuat dosa, dan itu Allah berikan kepada mereka sebagai bentuk peringatan agar mereka, orang-orang yang banyak melakukan dosa itu, segera tersadar dan pada akhirnya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sahabat, ada juga orang yang telah banyak melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan kepada Allah, tetapi mereka sama sekali tidak ditimpa musibah. Mereka inilah orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran memperoleh istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-A'raf ayat 182, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan, dengan cara yang tidak mereka ketahui. Sahabat, jika terdapat orang berbuat kezoliman, tetapi secara lahiriah ternyata dia masih tetap merasakan hidup dengan ketenangan, juga ketentraman, itu bukan berarti bahwa kezoliman orang ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang orang-orang yang seperti ini. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menangguhkan hukuman untuk orang yang berbuat aniaya, untuk orang yang berbuat zalim, sampai ketika Allah menghukumnya, maka dia tidak akan melepaskannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Seorang syekh, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, dia pernah mengajarkan agar kita senantiasa berada pada keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Maka sering-seringlah kita membaca sebuah kalimat, Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah, kami memohon ampunan Allah. Tiada daya untuk meninggalkan kemaksiatan dan tiada kekuatan untuk menjalankan ibadah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, sebagai seorang mukmin, kita sama sekali tidak boleh mempunyai perasaan aman dari tergelincirnya keimanan, atau dalam bahasa ulama adalah su'ul khatimah. Jadi sahabat, mensyukuri atas kenikmatan yang diberikan Allah berupa keimanan secara tidak langsung, itu berarti kita berupaya mempertahankan keimanan itu agar tidak lepas dari diri kita. Karena memang syukur itu senantiasa mengikat. Syukur itu mengikat sesuatu yang diperoleh dan memburu sesuatu yang belum diperoleh. Jadi ungkapan yang terkait dengan zikir yang kita sebutkan tadi, sesungguhnya kalimat ini adalah mendorong agar kita selalu menyesali diri dari segala perbuatan dosa. Sebagai seorang manusia, kita tentu akan selalu tergoda melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu sahabat, dosa-dosa itu hendaknya dihapus dengan meminta ampun kepada Allah. Jika seseorang meminta ampunan kepada Allah, maka dia tidak akan mengazabnya. Dan itu adalah janji Allah kepada orang-orang yang senantiasa bertobat kepadanya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
dan tidaklah pula Allah akan mengajab mereka sedang mereka meminta ampun. Surah Al-Anfal ayat 33. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mendapatkan petunjuk, hidayah, taufik lil iman, sehingga gerak kehidupan kita selalu berada pada tataran kebaikan yang Allah syariatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.